Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran kita insyaallah yang penuh makna, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kepada ketua kelas Anda Iqbal Maulana untuk memimpin doa. Kepada Anda Iqbal Maulana kami persilahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang memimpin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan awal tadi dengan berdoa, pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu apakah semuanya masuk atau tidak ya. Muhammad Hussein. Adik. Muhammad Iqbal. Nomor Fadil ini. Fadil.
untuk buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, silakan. Kelompok kita sudah jadi setelah ini silakan nanti simak ya untuk kelompok yang auditory apa video apa nanti yang ada di depan silakan dilihat dengan baik dan dicermati. Setelah itu kalian amati dan dijawab nanti apa yang kalian ketahui tentang video tersebut. Paham? Oke. Satu ya. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Pahala salat jenazah dapat 2 qiraat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensalatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qiraat, dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qiraat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qiraat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa pahala 1. Sholat jenazah adalah 1 qiraat. 2. Sholat dan menghadiri proses pemakaman 2 qiraat. Namun ada 2 catatan penting harus kita kaji. Pertama, syarat pahala 1 qiraat untuk yang mensolatkan jenazah. Sebagian ulama mensyaratkan pahala 1 qiraat dari mensolatkan jenazah dapat diperoleh jika seorang mensolatkan dan berdiam layak di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Kesimpulan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Khobab radhiyallahu anhu yang dalam hadis ini 1 qiraat disyaratkan demikian: siapa yang keluar bersama jenazah dari rumah dukanya. Namun yang tepat dalam hal ini tidak disyaratkan demikian. Pahala 1 qiraat cukup didapat dengan mensolatkan saja. Meskipun akan berbeda 1 qiraat yang didapat oleh orang yang mensolati jenazah saja dengan orang yang sholat jenazah dan menunggu di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang tampak kuat bagiku adalah pahala 1 qiraat cukup didapatkan dengan mensolati saja. Karena segala kegiatan sebelum sholat itu hanya sarana untuk mensolati jenazah. Namun 1 qiraat yang didapat oleh orang yang hanya mensolatkan berbeda dengan 1 qiraat yang didapat oleh orang sholat dan melayat di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, 1 qiraat itu seperti gunung yang besar, yang kecil seperti gunung Uhud, menunjukkan bahwa pahala qiraat bertingkat-tingkat. Fathul Bari. Kedua, sekedar menghadiri proses pemakaman tanpa mensolati apakah dapat 2 qiraat. Jika kita perhatikan hadis di atas, pahala 2 qiraat tidak cukup didapat hanya dengan menghadiri proses pemakaman. Namun untuk mendapatkannya disyaratkan melakukan 3 hal berikut. 1. Mensolati jenazah. Hanya menghadiri proses pemakaman atau mengantar saja tanpa mensolati tidak akan mendapat pahala 2 qiraat. Meskipun insya Allah tetap mendapat pahala sesuai dengan niatnya. 2. Mengantar ke pemakaman. Disebut mengantar jika seorang berjalan ke makam bersama jenazah dan pelayat lainnya. Adapun jika seorang hanya sendiri ke pemakaman, maka dia tidak mendapatkan pahala 2 qiraat. 3. Menghadiri pemakaman. Ada beberapa riwayat menerangkan sampai kapan harus hadir di proses pemakaman agar genap mendapatkan 2 qiraat sampai proses pemakaman selesai, sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kedua hadis di atas adalah riwayat Imam Muslim. Kesimpulan dari keterangan 2 riwayat di atas, pahala 2 qiraat akan didapat oleh seseorang yang mensolati, mengantar, dan menghadiri proses pemakaman sampai kadar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas. Hanya saja akan berbeda 2 qiraat yang didapatkan oleh seorang yang hadir di proses pemakaman sampai mayat diletakkan. Oke, selanjutnya tadi sudah kita mengetahui ya, ada video tadi. Coba untuk yang auditory, apa yang kalian ketahui tentang video tadi? Tentang sholat jenazah. Apa yang dibahas tadi di video? Bagaimana cara mendapatkan pahala? Coba yang tahu bagaimana untuk mendapatkan pahala yang tadi? Sholatnya terlebih dahulu. Stop, agak maju sedikit.
Oke. Apa? Pertama, Langsat. Oke. pertama kita harus mensolasinya dulu. Untuk mendapatkan pahala 1 kirot. Tapi pahala 1 kirot itu berbeda kalau kita menunggunya di rumah mayatnya sampai dia ke pemakaman. Nah, itu dia juga bisa mendapatkan pahala 2 kirot jika dia mengantarnya ke pemakaman. Jadi kalau mau genap 2 kirot itu harus menunggu sampai pemakamannya selesai atau mayatnya dimasukkan ke liang. Oke, tepuk tangan untuk Afif. Oke, jadi itu pembahasan tentang tadi masalah audiodoli. Mungkin yang lain bagaimana? Oke, Fikri, apa? Jika di sekitar rumah kita terdapat orang yang meninggal, dianjurkan bagi kita untuk melayat. Tapi jika tidak melayat, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kita melayat, kita mendapatkan pahala 1 kirot atau setara dengan 1 gunung Uhud. Oke, baik. Itu penjelasan yang diketahui oleh Fikri. Tepuk tangan untuk Fikri ya. Selanjutnya ini kepada di kelompok yang menjadi ya Ustaz akan memberikan gambar dan tulisan. Ini tata cara pelaksanaan apa bacaan-bacaan untuk bagaimana urutan sholat ya, urutan bacaan takbir pertama yang mana bacaannya, takbir kedua yang mana bacaannya, sampai takbir keempat yang mana bacaannya. Jadi kalian urutkan, nanti silakan nanti ada yang mewakili takbir pertama bacaannya ini, takbir kedua ini, 3 ini dan 4 ini. Baik, silakan diambil. Oke, silakan didiskusikan kepada teman-temannya. Bagaimana, sudah didiskusikan? Sudah dapat urutan takbirnya? Oke, coba yang takbir pertama apa? Membaca surah apa? Al-Fatihah. Lalu yang takbir kedua yang mana? Oke, mari apa? Membaca surah Sholawat. Yang ketiga yang mana? Apa? Doa untuk mayat. Yang keempat, ini siapa namanya Yazid? Apa ini Yazid? Baca untuk doa untuk mayat. Yang keempat. Baik, coba diurutkan dari takbir yang pertama. Maju ke depan. Takbir kedua urutannya mana? Ada di depan. Ada di sini. Langsung. Takbir ketiga ada di depan. Coba. Sampai depan sini. Oke, baik anak-anak. Coba sambil dibuka di bukunya. Tadi itu adalah urutan takbir, membaca takbir pada sholat jenazah. Jadi ada berapa takbir? 4. Yang pertama jadi ngapain? Fatihah. Yang kedua ngapain? Yang ketiga ngapain? Yang keempat? Oke, baik. Jadi selanjutnya, coba saya pengen yang selanjutnya visual, yaitu untuk mempraktikkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Ya, coba ini untuk kelompok ini untuk mempraktikkan sholat jenazah. Silakan. Kita cepat ya. Oh iya, ayo kita imam. Harus bisa lihat di sini. Imamnya di bawah ini. Ada imam mana? Siapa bedanya? Baik, selanjutnya adalah teman-teman kalian akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Baik, silakan dimulai. Tangan untuk teman-teman kalian. Baik, terima kasih tadi sudah kalian ada kelompok yang mempraktekkan, dan selanjutnya silakan mengerjakan tugas, yaitu adalah sesuai dengan
keahlian di bidang masing-masing. Ada yang tadi menyesuaikan dengan gambar, ada yang tadi sesuai dengan praktek, ada juga yang sesuai dengan audio tadinya bagaimana caranya. Nah, silakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, silakan tugas kelompok untuk melakukan apa ini, ada soalnya di situ. Jadi kalian sesuai dengan mengerjakannya. Oke, baik, selanjutnya adalah kalian silakan untuk mempresentasikan hasil yang tadi kalian kerjakan. Yang audio visual silakan, yang visual juga silakan, dan kinestetik bagaimana untuk menerangkan ke depan. Baik, silakan yang audio visual untuk menerangkan ke depan, memperlihatkan hasil karya-kalian untuk maju ke depan. Lanjut ya, teman-teman untuk pakai musik ya, sesuai. Langsung jalan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan puji-puji syukur kita atas kehadirat Allah yang berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan belajar. Oke. Baiklah, hari ini kami di sini akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Nah, apa sih itu sholat jenazah? Oke, baik. Alhamdulillah tadi sudah kalian untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan karakter masing-masing. Ada 3 kelompok tadi, ada yang sudah menyesuaikan dengan gambar, dengan tulisan, ada juga yang mempresentasikan. Baik, untuk selanjutnya Ustaz akan mengukur kemampuan kalian sampai mana kalian memahami materi kita pada hari ini. Baik, untuk ikuti saya kembali. Oke, kalian akan Ustaz akan mau mengetahui sampai mana. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kalian untuk mengumpulkan tugas tadi yang saya berikan. Silakan, mau sini. Oke, maju ya. Tugasnya nanti bisa diperiksa, dan mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan dan kepada ketua kelas Muhammad Iqbal tadi Maulana untuk memimpin kembali doanya. Baik teman-teman, setelah berakhirnya pelajaran kita, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.